Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Johari Abdullah, NIM 2017-056, kelas G. Kali ini saya akan mereview buku Kantor Hukum Pendirian dan Manajemen, disusun oleh Ari Wahyu Hertanto SHMH, penerbit Bina Aksara, tahun 2016. Yang pertama, fungsi manajemen kantor hukum. Yang pertama itu ada perencanaan. Perlu diperhatikan dalam perencanaan jangka panjang atau jangka pendek, yang dimana perencanaan itu harus diperhatikannya target dari kantor hukum tersebut. Yang kedua ada perorganisasian. Yang dimaksud perorganisasian di sini adalah bagaimana untuk mengorganisir program kerja maupun sumber daya manusianya. Yang ketiga ada pemasaran. Pemasaran di sini perannya sangat penting di dalam manajemen kantor hukum, karena dari pemasaran ini kantor hukum dapat diketahui oleh banyak orang. Kemudian ada asas-asas pokok perorganisasian lingkup kantor hukum. Yang pertama ada asas pembagian tugas. Asas ini dibagi sehingga dapat dijamin adanya pembagian tugas yang bertanggung jawab dalam melakukan tugas yang dimaksud. Yang kedua ada asas fusionalitas. Asas ini menentukan bahwa dalam penanganan suatu masalah dan dalam rangka mewujudkan koordinasi yang mana antar kegiatan, maka bagian fungsional wajib memprakarsainya. Yang ketiga ada asas koordinasi. Asas ini menekankan perlunya setiap bagian menserasikan, memadukan, dan menyelaraskan baik dalam kegiatan, waktu, maupun perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman, dan pelanggaran, pengendalian, serta pengawasan tugas fungsi yang diembannya. 4. Asas kesinambungan, yaitu asas yang mengharuskan bahwa tugas-tugas harus berjalan secara terus-menerus sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan tanpa tergantung pada diri pejabat tertentu. Kemudian yang kelima ada asas akordion. Asas ini menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau mengecil sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya masing-masing. Yang keenam, asas pendelegasian wewenang. Asas ini mengharuskan semua pimpinan untuk melimpahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada pejabat bawahannya. Kemudian yang ketujuh ada asas keluasan. Asas ini menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan sehingga dapat dihindarkan dari kekakuan dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ke-8 ada asas rentang pengendalian. Asas ini dimaksud agar dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi oleh seorang pejabat pimpinan diperhitungkan secara rasional, mengingat terbatasnya kemampuan seorang pemimpin atau atasan dalam mengadakan pengendalian terhadap bawahannya. Kemudian ada asas jalur dan staf.
Asas ini menentukan bahwa dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas bantuan. Yang terakhir ada asas kejelasan dalam pengembangan. Asas ini mengharuskan setiap organisasi menggambarkan susunan organisasi agar setiap pihak yang berkepentingan dapat memahami kedudukan dan hubungan dari setiap satuan organisasi yang ada. Kemudian ada struktur dan tugas dan tanggung jawab advokat. Sesuai dengan struktur organisasi dan fakta yang ada pada kantor hukum, yang pertama ada managing partner. Jabatan managing partner adalah pimpinan dari suatu tim yang disebut quality assurance. Yang kedua ada senior associate. Lalu ada associate dan junior associate. Yang ketiga ada paralegal. Paralegal didefinisikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, namun ia tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum. Kemudian, hukum manajemen kantor advokat di Indonesia mencakup berbagai dimensi. Pengelolaan law firm, realistis dan memberikan tips menjalankan kantor hukum. Buku ini mencoba menjawab rasa ingin tahu apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengelola suatu kantor hukum. Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan makalah-makalah yang dimana ada 11 makalah yang disajikan dan dituangkan ke dalam buku ini. Salah satu kelebihan dan buku ini adalah materi yang disajikan beragam dan penyajiannya kebanyakan adalah praktisi atau advokat yang bekerja di kantor hukum ternama. Mungkin ini saja review yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.